Ada kabar baik nih buat para guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Sekarang profesi Anda punya perisai hukum baru yang sangat kuat. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa sih artinya peraturan baru ini bagi perlindungan Anda, baik di dalam maupun di luar kelas. Coba deh, kita renungkan sejenak. Sebagai pendidik, pernah nggak sih Anda merasa cemas atau mungkin tidak aman saat menjalankan tugas? Entah itu karena tekanan dari orang tua murid, atau mungkin ketidakpastian dalam karir. Nah, perasaan-perasaan seperti inilah yang jadi alasan utama kenapa peraturan yang akan kita bahas ini akhirnya lahir. Oke, supaya kita semua paham betul soal perisai baru ini, kita akan menjelajahinya dalam 5 bagiannya. Pertama, kita akan mulai dari dasar-dasar perlindungannya, lalu kita masuk ke 4 pilar utamanya. Setelah itu, kita kenalan sama Satgas yang bakal membantu, kemudian gimana proses pengaduannya, dan yang paling penting, gimana penerapannya di lapangan. Siap? Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Sebenarnya, apa sih tujuan dari peraturan ini? Dan siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan di bawah payung hukum baru ini? Jawabannya mungkin lebih luas dari yang Anda bayangkan loh. Inti dari semuanya ada di pasal 2. Tujuannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi Anda dalam menjalankan tugas. Ini bukan cuma tulisan di atas kertas ya, tapi ini adalah sebuah mandat untuk menjamin kesejahteraan profesi Anda. Dan cakupannya ini, wah luas banget. Perlu diingat, ini bukan hanya untuk guru loh. Seperti yang dijelaskan di pasal 1, perlindungan ini juga mencakup tenaga administrasi, pustakawan, bahkan hingga petugas kebersihan dan keamanan sekolah. Keren kan? Semuanya ada di bawah payung perlindungan yang sama. Dan yang paling penting, semua prosesnya harus adil. Pasal 3 menetapkan 4 prinsip utama: tidak diskriminatif, akuntabel, nirlaba, dan asas praduga tak bersalah. Artinya apa? Setiap laporan akan ditangani secara objektif dan transparan tanpa memihak sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Jenis perlindungan konkret seperti apa sih yang sebenarnya bisa Anda dapatkan sebagai seorang pendidik? Nah, pasal 4 membaginya menjadi 4 pilar utama. Anggap saja ini seperti 4 lapis perisai yang berbeda, yang secara komprehensif melindungi hampir setiap aspek kehidupan profesional Anda. Mari kita bedah satu persatu. Pilar yang pertama adalah perlindungan hukum. Ini adalah perisai Anda terhadap berbagai tindakan yang merugikan, baik itu datang dari siswa, orang tua, birokrasi, atau pihak lainnya. Ini adalah fondasi dari rasa aman Anda di tempat kerja. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Coba lihat betapa spesifiknya peraturan ini. Misalnya, di pasal 8, kekerasan psikis itu didefinisikan nggak cuma sebatas kata-kata kasar loh, tapi juga mencakup hal-hal seperti penyebaran rumor atau dipermalukan di depan umum, bahkan kalau itu terjadi di media sosial. Ini benar-benar relevan dengan zaman sekarang. Pilar kedua ini melindungi kehidupan profesional Anda. Ini mencakup isu-isu yang krusial banget, seperti pemecatan yang tidak adil, gaji yang tidak layak, atau segala bentuk pembatasan yang bisa menghambat kemajuan karir Anda. Dua pilar terakhir ini mencakup aspek yang gak kalah pentingnya, keselamatan dan kekayaan intelektual. Artinya, ada perlindungan terhadap resiko fisik di tempat kerja, sekaligus perlindungan untuk hak cipta atas karya Anda, seperti modul ajar atau tulisan yang sudah susah payah Anda buat. Sip, sekarang Anda sudah tahu hak-hak Anda. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya akan menegakkan semua ini? Yuk, kita kenalan dengan para pemain kuncinya. Peraturan ini membentuk yang namanya Satgas Perlindungan atau Satuan Tugas Perlindungan. Nah, mereka ini ada di berbagai tingkatan, dan mereka inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam mengkoordinasikan dan menyediakan perlindungan bagi Anda. Dan slide ini dengan jelas menggambarkan strukturnya. Di tingkat daerah, pasal 21 menetapkan kalau Satgas ini terdiri dari maksimal 7 anggota, yang jumlahnya harus ganjil ya, yang berasal dari Dinas Pendidikan dan kalangan akademisi. Bahkan, ada opsi untuk menyertakan praktisi hukum untuk memperkuat timnya. Oke, jadi katakanlah Anda membutuhkan bantuan. Lalu, bagaimana langkah-langkah konkret untuk mengajukan pengaduan dan mendapatkan perlindungan? Tenang, pasal 30 sudah menetapkan proses 4 langkah yang sangat jelas. Ini mengubah prosedur yang mungkin kelihatannya membingungkan menjadi sebuah alur yang terstruktur dan mudah diikuti, mulai dari laporan Anda diterima, diperiksa, sampai ada kesimpulan, rekomendasi, dan tindakan lanjut. Ini dia detail yang super penting dari pasal 36, yaitu soal lini masa. Satgas punya waktu 3 hari kerja untuk mulai menangani kasus Anda. Kalau tidak, Anda punya hak untuk mengeskalasikan laporan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Ini memastikan adanya respons yang cepat.
Sekarang, supaya lebih kebayang, yuk kita lihat bagaimana peraturan ini bekerja dalam dua skenario nyata yang mungkin banget Anda hadapi di lapangan. Bayangkan situasi yang umum dan sangat bikin stres ini. Perundungan siber yang datang dari grup media sosial orang tua murid. Ini adalah salah satu tantangan modern yang dihadapi banyak guru. Nah, di bawah peraturan baru ini, tindakan menyebarkan rumor tersebut secara eksplisit didefinisikan sebagai kekerasan psikis. Artinya apa? Anda tidak sendirian lagi. Anda berhak mendapatkan perlindungan hukum penuh untuk mengatasi situasi ini. Atau coba pertimbangkan kasus ini, pemecatan yang tidak adil. Ini adalah sebuah kekhawatiran besar yang bisa mengancam stabilitas karir dan kehidupan banyak pendidikan. Nah, pasal 15 memberikan perlindungan profesi secara langsung terhadap tindakan sewenang-wenang seperti ini. Peraturan ini memastikan bahwa setiap pemutusan hubungan kerja harus mengikuti prosedur hukum yang benar dan tidak bisa didasarkan pada alasan pribadi semata. Jadi, perisai hukumnya kini telah tersedia, kuat dan juga komprehensif. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana kita semua, para pendidik, sekolah, dan pemerintah, akan menggunakan perisai ini untuk benar-benar membentuk masa depan profesi guru yang lebih aman, lebih dihargai, dan lebih bermartabat. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama.